Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menghindari akhlak tercela, yang diantaranya fitnah, namimah, dan ghibah. Next to video. Yang ke-1 ada pengertian. Pengertian fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, di antaranya adalah ujian. Hal ini dapat diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Kedua, ada motivasi melakukan fitnah. Apa sih motivasi melakukan fitnah? Yang ke-1, mencari harta duniawi. Motivasi seorang melakukan perbuatan fitnah diantaranya karena dengan memfitnah ia berharap mendapatkan uang. Jadi imbalan harta itulah yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan fitnah. Yang kedua, menjerumuskan orang ke dalam neraka. Seseorang termotivasi melakukan fitnah karena ia ingin banyak orang tersesat dan terperangkap ke dalam pusaran fitnah, dan pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, mencari jabatan atau posisi tertentu. Seseorang berbuat fitnah terkadang termotivasi untuk mencari kedudukan atau jabatan tertentu, baik di masyarakat, lembaga, instansi, atau di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan kepada kita agar waspada terhadap perilaku-perilaku orang-orang yang zalim, yang menyebarkan fitnah dalam rangka mencari jabatan atau posisi tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumun mazmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mas'ud." Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Quran Surat Hud ayat 113. Menghindari perilaku fitnah. Yang pertama, mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, berdoa agar terhindar dari hal yang membahayakan. Di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu akhlak tercela, namimah. Namimah menurut bahasa ialah adu domba, berarti suara pelan atau membisik atau gerakan. Sedangkan menurut istilah, namimah ialah membuat perselisihan di antara pihak yang sejalan. Contohnya, ada dua orang sahabat yang begitu dekat, bahkan sangat solid terhadap. Dan kemudian ada seorang lagi. Si satu orang ini merasa iri terhadap si dua sahabat ini dengan kedekatannya, dan lalu berpikir si satu orang ini bagaimana caranya untuk memisahkan si dua sahabat ini. Dengan kemudian lalu sebut saja si dua orang ini, si A dan si B. Lalu kemudian si satu orang ini mendatangi si A dan si B untuk mengadu dombanya. Lalu datang kepada si A, mengatakan atau memfitnah si B bahwa si B itu telah menjelek-jelekan si A. Begitu juga sebaliknya, si satu orang ini datang kepada si B, memfitnah si A dengan menjelek-jelekan si B. Lalu terjadilah salah paham keduanya antara dua orang sahabat ini karena sudah diadu domba sama satu orang ini. Yang awalnya berhubungan baik, bahkan seorang sahabat yang sangat solid, karena sudah difitnah bahkan diadu domba sama satu orang ini, maka keduanya berpisah. Itu contohnya. Salah satunya adalah adu domba. Adu domba adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak baik yang akan menimbulkan perpecahan antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi kita sebagai muslim yang baik tidak boleh mempercayai atau
mempercayai ucapan orang yang tidak jelas kebenarannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Jadi isi kandungan dari surat tersebut adalah seandainya kita mendapatkan berita dari orang lain, sebaiknya kita tidak boleh menerima secara mentah-mentah. Karena kalau kita menerima secara mentah-mentah, kita akan menimbulkan masalah kepada saudara kita. Pengertian gibah. Gibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dengan akar kata gaba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Gibah secara istilah berarti mengemukakan atau membicarakan orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarnya maka ia tidak menyukainya. Gibah dapat mencakup hal fisik seperti mengemukakan seseorang kurus, hitam, dekil, dan bentuk fisik lainnya. Dalil tentang gibah yang terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Motivasi berbuat gibah. Pertama, mengobati rasa sakit. Kedua, mengikuti teman. Ketiga, kesombongan dan kebanggaan. Keempat, iri hati. Kelima, bergurau. Dan keenam, menyindir atau mencaci. Dari ulasan video tersebut, kita harus bisa menghindari akhlak buruk tersebut dan meminimalisir ruang gerak perilaku tersebut agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Selebihnya kalian yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll be gone, I'll be stuck, I'm gone, I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck.